warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan belajar bareng lagi. Di belajar bareng hari ini kita akan belajar tentang struktur data bersama dengan salah satu teman kita, Sarah Aryani. Semoga teman-teman masih semangat dan dapat mengikuti pembelajaran hal ini dengan baik. Maka langsung saya serahkan ke Mbak Sarah. Oke, aku mulai ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya. Jadi ini nomor satu kan un- saya akan membahas pertama-tama membahas soal tahun lalu tahun 2023, terus mau bahas yang nomor satu kelemahan dan kelebihan dari English. Nah, ini saya cari di Geeks for Geeks. Menurut saya terpercaya. Tapi kalau misalnya yang lain punya sumber lebih terpercaya, monggo. Jadi untuk kelebihannya data strukturnya lebih dinamis. Terus implementasi mudah. Implementasi sini tuh untuk kayak stack atau antrian tuh Linux bisa. Terus mudah menambah dan menghapus data. Kalau dibandingkan array kan eh, kayak lebih susah aja gitu. Terus lebih fleksibel, efisien untuk data yang besar, dan punya kemampuan hapus dan tambah data di posisi manapun. Kalau array kan nggak bisa ya sisi setengah. Ya mungkin bisa tapi ya susah aja. Lemahnya dibanding array. Ya, dia perlu banyak penyimpanan karena dia kan harus pakai pointer, pointernya banyak gitu kan. Terus dia harus bikin address baru, bikin address ini, makanya dia butuh lebih banyak ruang. Terus nggak bisa akses langsung ke data seperti array. Jadi kalau array kan kalau mau akses misalnya data pertama, tinggal array eh, dalam kurung satu gitu kan, langsung muncul nilainya. Tapi kalau eh, linked list, dia perlu bantuan pointer. Terus nggak bisa akses acak, jadi ya harus urut gitu kan. Dia misalnya mau ke belakang, dia harus bantu sampai kanan dengan syarat tertentu ya gitu. Terus operasi searching memerlukan waktu yang lebih lama. Sebenarnya nggak cuma searching, ada beberapa lain, tapi ini tuh maksudnya karena array tadi perlu pointer, perlu kayak ya semacam perulangan dan lain-lain ya. Dan itu kan tidak kecil ukurannya, jadi bikin lama. Sulit berbagi data dan tidak cocok untuk data kecil. Kayak nomor satu itu aja langsung ke nomor dua. Nomor dua itu bahas tentang source code dalam bahasa C. Nah, ini mau minta digambarkan secara bertahap. Nah, ini saya akan buka. Jadi yang pertama-tama itu ada angka satu. Angka satu ngapain? Oh, A. Misalnya ini malloc size of ini kegedean. Hmm, Malloc size of. Nah, terus B-nya juga sama kan. Nah, ini merupakan template untuk membuat sebuah data yang baru, membuat node baru. Jadi bisa diilustrasikan dia sebuah kotak kosong seperti ini. Terus langkah keduanya, sebenarnya ini yang diajarin Pak Dimas pasti pernah mengerjakan ini ya, tapi saya akan membahas ulang. D sama dengan B. Nah, untuk D sama dengan B, D ini pointer. Nah, bagaimana cara tahu membedakan node dan pointer? Nah, kalau node itu pasti dia ada deklarasi ruang kayak gini. Kalau D itu tidak, dia cuman deklarasi objeknya dari nah ini, mana ini. Dia karena cuman deklarasi di sini nggak pakai ruang malok-malok, maka dia otomatis adalah pointer. Jadi cara penggambarannya tinggal terus buat bedain pakai warna merah. Nah, ini D-nya nunjuk ke B. Kalau tulisannya elek, mohon maaf ya.
Terus apa? A info 20 dia mendeklarasikan, ya Allah, tutup aja. A info 20 berarti dia mengisi eh, bagian infonya dari yang deklarasi tadi. Terus B infonya juga dideklarasikan, jadi diisi kotak kosong yang tadi. A info 20 B info berapa tadi? 4 kali A info kurangi 10. Berarti di sini A 20 dan itu berarti 70 ya. Ya, B-nya 70. Nah, isi kan. Terus jangan lupa pointer D. Sekarang yang keempat ada C sama dengan A. Sama kayak D sama dengan B tadi. C itu merupakan pointer yang menunjuk eh, ke A. Ini berarti ini C. Oke, lanjut. Bentar. Kok ini sih? Terus kelima ada C info. Mana tadi? Nah, ini D next sama dengan A. Langkah kelima. D next sama dengan A. Ini 20 A 70 B. Nah, D next sama dengan A tuh D ini kan menunjuk B. Ya, berarti B menunjuk ke A. Sebenarnya kayak gini tuh nggak salah. Sama-sama nunjuk A juga. Tapi kan tadi melihat deklarasinya dia cuma punya satu pointer next. Dia nggak punya pref. Berarti dia ini single linked list. Nah, kayak gini tuh membuat orang salah kaprah. Kalau ini tuh double linked list. Jadi untuk biar nggak kayak gini, bikin aja kayak gini. Set. Nah, dia ke arah sini, tapi tetap menunjuk A. Jadi dia seolah-olah tetap single linked list, tapi masih bisa menunjuk eh, A gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Atau saya kecepatan. Oke. C next-nya adalah D. Oh, salah. Nah, C next adalah D. Ini sini C, sini D. Nah, gambarin juga tadi. Nah, kita mengingat tadi C ini kan nunjuk ke A. C nunjuk ke A. Berarti kalau C nunjuk ke A itu sama dengan aja dengan A. A next, C next itu sama aja. Berarti A next adalah D. Nah, D tadi baru nunjuk ke B. Berarti ya tunjuk aja langsung. Set. Nah, itu deh. Terus kita update info C-nya jadi 2 kali D info. Nah, C info 2 kali D info. Nah, ini kan dia mau update info berarti. Infonya A, karena tadi C-nya nunjuk ke A. Ini berapa? 2 kali 70, 140. Nah, ini ke update. Ditunjuk ke B-nya, ini 70. Nah, ini nunjuk ke sini.
B infonya, B next sama dengan C. B next sama dengan C sama aja ya berarti ya. Ya tetap kayak gini. Terus B infonya 30. Berarti dia ke, berarti dia ke update info B-nya. Ini lupa ini. Hmm. B info 30. Tunjuk ke sini. Nah, jadi deh. Atau biar nggak jelek kayak gini, misalnya mau diganti di samping boleh. Tunjuk ke sini. Nah, ini gini. Nah, lebih. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Gambaran awal sampai akhir. Terus nomor selanjutnya B. Tuliskan keluaran dari kode program tersebut. Berarti dia baca nilai dari A info itu berapa, nilai dari B info itu berapa, nilai dari C info berapa, dan next infonya. Eh, bukannya info, tapi annex-nya. Annex infonya berapa, B next infonya berapa, dan seterusnya. Nah, ini tinggal gini aja berarti. Annex info, berarti ini kan hasil akhirnya. A, next-nya, infonya berapa. Berarti annex info tuh 30 gitu. Berarti kalau misalnya kita tulis, sebentar aku mencari tadi. Sebentar ya. Oh no, harus ini aja. Jadi tadi nomor 2 yang B, itu nanti jadinya, ya Allah, ini inputnya annex info sama dengan 30. Ini kan, nah, annex info 30. Terus B next info, B next info 140. Tadi ini kan B next info yang 40. Terus C next info dan D next info. Nah, tadi kan C next infonya nunjuk A, berarti tinggal sama aja kayak annex info. Ini apa? 30. Oke, nomor 2 selesai. Lanjut nomor 3. Nomor 3, ini saya akan live coding. Jadi studi kasusnya di sini adalah pemain main game. Nah, gamenya itu kalau menang dia dapat medali. Kalau kalah medalinya hilang dan dia harus eh, ke level mengulang level sebelumnya. Terus juga si pemain ini bisa munculin kayak list apa aja medali yang pernah dia dapat gitu. Berarti live codingnya pakai stack. Nah, pakai stack karena eh sebentar. Kenapa ini? Karena dalam implementasinya yang diminta soal itu, kalau diilustrasikan ya. Jadi ini levelnya pemain menang level pertama. Nah, ini stacknya.
Ini wadahnya. Nah, stuck, stuck itu kan. Ada wadahnya, ada isinya. Ini level 1. Terus level 2 nambah lagi medalinya. Seterusnya. Nah, ketika dia kalah, berarti dia medali sebelumnya hilang dan dia kembali ke sini. Berarti ini hilang. Kayak kayak ya stuck. Masuk dan keluar. Dia masuk ke sini, stucknya, terus dikeluarin lagi. Push and pop bahasanya. Makanya yang tepat adalah stuck. Iya, stuck. Di live coding, sambil saya jelaskan, pertama, ya panggil library dulu. Ini standarnya ya. Aduh, ya sebenarnya nggak usah bagus-bagus amat codingnya. Karena kan kita coding di kertas ya. Yang penting logikanya aja sih. Nah, ini pertama-tama deklarasinya dulu. eh Notnya, tapi di sini saya pakai apa? Pakai game. Terus dalam note game ini punya info level dan punya jenis medalinya apa. Terus deklarasiin pointer nextnya. Terus deklarasi juga game next. Oh ya, oh ya, game new game misalnya kayak kalau dia main lagi pemainnya. Terus ada pointer hapus. Ya seperti biasa pointer bantu. Terus ada chat pakai Ustream bisa nggak? Oh bisa, bisa banget. Karena eh ini tuh sebenarnya Ustream. Cuman selain Ustream dia juga menginclude kayak Iomanip, terus ya pokoknya se sebangsa Iomanip dan kawan-kawannya gitu kayak satu family besar gitu loh di sini. Ya bisa banget pakai Iomanip. Oke, baca dulu. Terima kasih, saya jago banget gila. Canda-canda. Oke. Kok banyak banget? Oh, emang bener. Berarti kayak gini aja nih untuk dekorasi objeknya. Oh, ini jangan lupa titik. Oh, titik koma. Apakah error? Oke, tunggu sebentar. Oke, nggak error. Kok ini ya? Nah, terus tinggal ya dekorasi aja operasinya. Paling paling wajib buat list atau buat game lah dalam kasus ini. Nah, terus eh iya bener. Terus jangan lupa bool kosongnya. Terus jangan lupa void kalau dia menang. Terus kita dekorasiin parameter buat mengisi datanya. Berarti apa inti level, string medali,
Nah, gini aja. Yang lain tidak perlu. Itulah kesimpulan dari sebuah stack. Nah, habis itu tinggal deklarasiin aja ini, dilanjutin. Void buat gamenya berarti, oh, oh iya, mending stacknya doubling list. Biar gampang akses atas bawahnya. Nah, ini ciri-ciri doubling list itu dia punya next, punya pref. Tapi kalau single dia nggak ada prefnya. Itu bedanya. Void buat game tinggal deklarasiin bahwa yang kosong bool karena biar bisa return false. Return false dan true gitu aja. Jadi ketika ada suatu kondisi yang memenuhi kondisi kosong, maka lakukan kondisi tertentu gitu. Kayak apa ya? Misalnya kita mau mengkondisikan if sebenarnya nggak harus pakai bool kosong juga sih. Kita bisa bilang if awal nol kan termasuk berarti listnya kosong kan, tapi kita nggak eh, biar lebih simple dan efektif nggak harus nulis awal nol terus jadi pakainya bool kosong tinggal if kosong dalam kurung apa misalnya kalau kosong berarti list kosong apa apa begitu itu aja sih. Apakah sudah menjawab? Oke. Nah terus eh, ini untuk jadi gini dalam logika void void game itu awal sama dengan nol akhir sama dengan nol berarti pointer awal itu dia belum nunjuk ke apa-apa akhir belum nunjuk apa-apa tapi dia sudah ada sudah muncul eksistensinya dua pointer ini dalam int main. Terus tinggal ya bool kosong tadi. Nah, sebenarnya nggak wajib bool kosong. Cuma ini untuk mempermudah pekerjaan aja. Ya kenapa doubling list biar nggak single list ya? Itu benar biar easy. Dia mau akses data sebelumnya tuh nggak perlu pointer bantu berkali-kali. Dia tinggal ya loncat-loncat aja pakai pref next gitu. Tapi kalau mau single nggak apa-apa sih, cuman tidak direkomendasikan. Tapi kalau jago banget, wah gitu ya, silakan. Nanti kondisinya kosong kan, awal masih nunjuk ke tidak apa-apa ya. Dia nggak nunjuk apa-apa. Berarti dalam hal ini, maka true kondisinya itu kosong. Tapi kalau tidak kosong atau else, ya return false. Terus setelah full kosong, void menangnya. Nah, di void menang ini, itu akan ada sisip akhir. Stack itu selalu sisip akhir, hapus akhir. Ini kayaknya ada chat. Iya, efisien kalau pakai doubling list. Nanti saya jelaskan. Nah, ini mau pakai push, mau pushnya. Nah, pushnya di menang. Oh ya, jangan lupa tadi. Jadi nanti saat mau push, ya push ya untuk add. Ketika mau push, dia itu bakal mengakses kayak file sebelumnya gitu loh. Kalau single kan nggak bisa akses file sebelumnya, data sebelumnya. Dia perlu bantuan pointer bantuan digeser-geser gitu sampai kondisi tertentu. Nah kalau ini double nggak perlu. Dia cuman pakai pref loncat satu ya selesai. Sini berarti new game-nya tadi.
deklarasiin not baru ya. Tinggal new game. Nah, nah ini kebentuk kotak kosong kayak ilustrasi nomor 2A tadi. New game sudah kebentuk, mana berarti new game infonya ke levelnya. Kita deklarasiin, kita masukkan level sesuai parameter. Ini pokoknya template membuat sebuah note. Terus punya medali. Terus jangan lupa mendeklarasikan pointernya. Karena dia ini masih belum terhubung kemana-mana, maka dia pointer next dan pref-nya itu masih nol. Ini pref-nya nol. Oke, nah ini udah selesai deklarasinya. Oh ya, sama perlu satu lagi deklarasinya namanya ini INTI atau INT level boleh, INTI aja. Kenapa pakai deklarasi ini? Biar levelnya itu otomatis. Biar kalau seiring stacknya bertambah, levelnya naik. Biar otomatis. Berarti ini bukan nggak perlu ini ya. Iya, karena kita mau otomatis kan, nggak mau misalnya. Nah ini new game levelnya itu I-nya. Sebenarnya bisa pakai ini, nggak apa-apa. Cuman saya di sini mau I-nya tuh levelnya tuh otomatis. Nah ini I-nya misalnya mulai dari nol. Kalau I-nya mulai dari nol, saya mau mulai dari apa? Dari satu, berarti I-nya harus ditambahkan terlebih dahulu. Ini. Jadi setiap kali menang, levelnya naik, 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 naik gitu terus. Apakah ada error? Coba cek dulu. Oke, aman. Nah terus tinggal dihubungin aja. Nah ini fungsi dari bool kosong. Biar kita tuh bisa kayak ketika mengantisipasi ketika data tuh masih kosong. Kenapa perlu kayak gitu? Ya biar nggak error. Jadi dalam if kosong ini logikanya kan awal dan akhir kan belum nunjuk apa-apa. Berarti kita mendeklarasikan kalau awal dan akhir itu sekarang punya dia menunjuk suatu loh. Ya nunjuknya apa? New game tadi yang kita bikin. Nah, ini untuk kondisi ketika not paling pertama dibikin. Ini kan. Terus terus kondisi lain, misalnya bukan not paling pertama. Kita menggunakan sisip belakang. Sisip belakang tuh tinggal akses akhirnya aja. Akhir. Eh, jangan-jangan dulu. Berarti new game dulu aja. Nah, new game. Nah, ini kekuatan dari doubling list. Nggak kekuatan sih, kelebihan. Nah, dia bisa punya pref. Dia bisa mengakses kayak new game tuh sebelumnya ini loh. Sebelumnya akhir. Nah, sebelumnya ini loh. Jadi dia nggak perlu pointer bantuan. Terus, hmm, nah ini akhirnya juga, nah nunjuk ke new game. Atau perlu digambar mungkin logikanya. Nah, terus akhirnya pindah ke new game. Nah, kalau di logika ilustrasikan ya, itu gini. Jadi, kan paling pertama nih tadi, dibentuk paling pertama. Nah, ini awal, akhir. Nah, ini dua-duanya nunjuk sini. Yang tadi awal dan akhirnya nggak nunjuk apa, dan nunjuk ke yang paling pertama. Terus dari codingannya itu kan masuk data baru. Nah,
ini kita pengen nunjuk kalau ini sebelumnya ini. Nah, inilah pref. Nextnya tetap nol. Nah, dia nggak nunjuk apa-apa. Nah, terus tadi di codingan, akhir next sampai dengan new game. Kita juga mau menunjuk kalau ini itu selanjutnya ya si node baru ini. Kita mengakses akhir. Nah, setelah itu akhir sampai dengan new game itu berarti apa? Akhirnya pindah ke sini. Ini akhir. Terus akhir lamanya udah nggak ada berarti. Ini udah nggak ada. Kira di sini. Itu logikanya. Oke, selesai. Ini untuk void pushnya atau void pas dia menang. Void kalahnya pakai pop. Untuk pop berarti dia hapus belakang. Nah, semisal ini mau kasih ini deh pemberitahuan biar ya. Terus kita deklarasiin jika kondisinya tidak kosong. Tinggal pop biasa. Berarti apa? Oh, berarti deklarasi hapusnya. Hapusnya itu di akhir. Kan tadi yang dihapus kan eh, kalau kalah kan ini hilang. Level paling akhir dan medalinya dan levelnya kan hilang. Nah, padahal cara aksesnya gimana ya? Pakai akhir aja. Akhir kan tadi nunjuk ini. Akhir tuh yang paling atas untuk mendeklarasikan data paling atas. Misalnya banyak, levelnya udah banyak nih, udah pro player misalnya. Pro player, nah levelnya banyak. Nah, ini paling atas di sini akhirnya. Paling bawah awal. Nah, ini mau mengakses paling atas tinggal pakai pointer akhir aja. Jadi, nah terus kita mau naruh juga perlu pointer bantuan yaitu pointer hapus. Namanya hapus adalah akhir. Hapus nunjuk ke ini paling atas akhirnya gitu. Terus akhir. Nah, ini alasan kita pakai doubling list lagi. Kenapa? Biar bisa mundur. Nah, jadi akhir sama akhir pref. Nah, kita memindah biar biar ini tuh nggak hilang kebanyakan. Nah, biar ini tuh nggak hilang, pindah ke sini, ke sebelumnya. Nah, ke prefnya dia. Berarti sekarang akhir sudah tidak ada di sini, akhirnya pindah ke sebelumnya. Di sini akhir. Nah, mana tadi? Nah, nih. Terus tinggal kita deklarasiin. Perlu nggak sih? Ya, perlu aja jaga-jaga. Kita mengingat tadi yang paling atas, data paling atas tuh nextnya adalah nol. Nah, kita mau menegaskan kalau akhir ini nextnya tuh udah nggak ada apa-apa loh, gitu. Terus tinggal hapus data yang ditunjuk pointer hapus. Jadi ketik kan ini nunjuk nih, hapus nunjuk sini nih dan ini dihilangkan. Set set. Nah, udah deh, jadilah data baru. Itu void kalah. Sekarang void mau display semua medalinya. Gampang sini. Tinggal kita deklarasiin bantu tuh paling awal. Nah, bantu awal ini itu ya bantu tuh di sini nanti. Nah, terus kita pakai perulangan biar bantu tuh bakalan geser sampai ke atas terus sampai dia paling data paling terakhir, paling atas. Kok bayang. Bantu tidak sama dengan nol. Bantu tidak sama dengan nol, maka bantu misalnya kita akan keluarkan sebuah display level berapa level. Nah, ini bantu level. Nah, dia
Jadi kita mau menampilkan setiap game itu levelnya berapa aja dan medalinya berapa, medalinya apa aja. Medali. Oke. Yang INT buat level dipakai di mana? Oh, ini tadi oh, iya ya, lupa sesuatu. Bentar-bentar. Jadi INTI tadi di sini. Jadi kan udah ditegaskan kalau I itu biar levelnya otomatis, biar kita nggak perlu input manual. Jadi setiap kali kita menang, itu bertambah. Setiap kali kita menang, game bertambah. Dan itu kan tidak perlu manual kan. Dia tinggal, apa ya, misalnya menang 4 kali, levelnya otomatis 4 kali gitu. Biar otomatis. Jadi sini dipakainya. Mendeklarasikan bahwa level gamenya itu I. Aku belibet nggak jelasinnya? Atau udah paham? Nah, tapi kalau kalau kalah tadi, kan levelnya berkurang. Kita kan level yang udah misalnya kita main level 5 tapi kalah. Kita harus balik ke level 4. Nah, itu kalau kita balik ke level 4 kan ada pengurangan itu. Nah, kita deklarasiin di sini. I min min. Nah, gitu. Ya, benar gitu. Jadi, ketika kita menang lagi, saya level 4 kan kalah. Ketika kita main lagi, itu akan I-nya bertambah, menang, I-nya akan bertambah kembali menjadi 5. Gitu logikanya. Oke, jadi untuk displaynya, oh belum belum. Nah, ini bantu bergeser terus. Iya, kalau kalah ulang level sesuai tadi. Nih, ada ini. Apabila pemain gagal kembali ke level sebelumnya, ada medali terakhir didapatkan akan hilang. Berarti ketika dia kalah level 5, dia harus kembali ke level 4. Terus ya medalinya di level 4 hilang. Jadi dia harus main itu yang code medali tipe. Oke, oke. Code. Oh iya. Wih. Thank you, thank you. Bantu-bantu next. Oke, ini udah aman harusnya. Nah, terus untuk implementasi ke main gak usah susah-susah ya. Masa kita ya pelajarannya Pak Dimas terus kita terlalu niat. Ya janganlah. Ya maksudnya boleh, tapi intinya simpel aja implementasi ke main tinggal level 1. Misalnya menang. Tuh ya. Menang terus dia dapat medali, misalnya medalinya tuh emas. Nah, sebenarnya medali juga bisa otomatis tapi males banget. Ya sih bukan males juga sih, ribet. Terus level 2. Level 2-nya menang juga. Misalnya dia dapat perak. Hmm, terus dia menang. Saya menang lagi dapat perunggu. Nah, ini merupakan oh, nah ini misalnya pemainnya menang win streak 3 kali berturut-turut, belum ada kalah.
Terus dia mau menampilkan datanya. Oh iya, aku mau memperbagus displaynya misalnya sini displaynya. Oke, tulis medalinya. Nah, terus habis itu ketika level 4 kalah. Wah, kalau level 4 kalah kan tadi berarti ngulang lagi level 3. Oh, mantap. The address will be never null. Oh, karena dia kurang ini. Nah, oke, semoga berhasil. Kenapa? Sebentar. Kalahnya kayaknya ada yang salah deh. If void kalah, if kosong, hapus di akhir. Akhir geser ke akhir pref, akhir nextnya null. Jadi apa yang bisa? Bukan tipu. Coba. Oh, karena ini nggak ada si outnya. Nah, ini juga perlu si out dong. Hanya level 1 menang, level 2 menang, level 3 menang. Medalinya, nah 1, 2, 3 kan emas, perak, perunggu. Level 4 kalah, 1, 2, 3-nya hilang. Begitu. Udah selesai. Cuma berapa menit tadi? 20 menit ya. Nggak cuman sih itu. Ya, dan kita lanjut. Saya akan lanjut ke, nanti codingnya di-share, tenang aja. Lanjut ke ini, antrian. Level, oh iya, mau ngasih tahu kenapa stacknya menggunakan linked list. Karena kalau nggak terbatas pakai linked list. Tapi kalau terbatas, banyak pakai array. Mungkin nanti saya kirim codingnya yang pakai array. Tapi karena ini ngejar waktu, mau bahas nomor 4, bisa dibahas. Tapi anunya sama, itunya apa? Hmm, logikanya. Cuma lebih simpel aja kalau array. Salah baca ternyata. Maksud terbatas. Dua-duanya aja nggak apa-apa ya. Tapi nanti kirim kirim ini, kirim apa? Coding aja. Bisa dijelasin. Kalau ada waktu tak jelasin. Kalau enggak ya codingannya aja. Oh ya, terus sekarang live coding yang kedua membahas tentang antrian. Antrian itu antrian itu eh apa? Logikanya seperti ini. Dia itu hapus depan sisip belakang. Enggak gini juga sih. Di sini pakai single linked list. Nah, gini kan. Nah, first out, last in. Jadi ini antrian nomor 1 misalnya. Kan dilayani dulu nih. Dilayani. Nggak usah juga sih. Dilayani berarti dia keluar. Nah, antriannya masuk. Dia akan di belakang gitu. Terus makanya dia first in, first out, last in. Tapi, eh, apa ya? Berarti kan kita perlu void hapus awal kan? Cuman, kalau gitu berarti rentan kehilangan data. Makanya saya nggak mau. Cuman saya bikin juga versi yang misalnya takut data void hapus tuh jadi penilaian kan. Karena ya tadi menggunakan prinsip antrian tadi. Jadi saya dua-duanya deh. Ini agak-agak sama-sama. Ini ada ini copy paste saja. Nah, ini
saya akan menggunakan, hmm, saya akan menggunakan void hapus depan juga, hapus depan dulu. Terus tadi struct misalnya deklarasi tadi, deklarasi lagi data baru gitu. Struct customer tadi melihat apa aja datanya, arrival time, start time, service time. Oke. Sebenarnya boleh mau pakai float biar misalnya mau waktu kedatangan bisa 10.00 kayak jam asli gitu kan. Cuman itu ribet ternyata. Jadi mending pakai INT aja. Terus kita ada waktu datangnya tuh jam 12, jam 11. Kita anggap nggak ada menitnya. Tapi kalau misalnya udah jago banget, tahu gimana mengimplementasikan float, ya monggo. Tapi di sini pakai integer biasa. Service time, start time dulu. Start time. Sebenarnya kenapa nggak pakai doubling list kan? Karena tadi prinsipnya tadi kan, ya menurut saya bisa pakai doubling list untuk mempermudah pekerjaan. Cuman logikanya antrean itu singling list ya satu arus kan, gitu. Deklarasi pointer nextnya. Terus tinggal, eh, deklarasi misalnya NC, new customer, terus seperti biasalah awal akhir ini wajibnya. Nggak wajib banget. Ya, ya lumayan wajib. Ada bantu, ada hapus, dan kawan-kawannya nanti lima pilar dari no, ya nggak pilar juga, ya gitu. Terus ini mainnya sama, nah operasinya ada void, misalnya buat antrian dulu. Nah ini juga tanpa ini linksnya nggak akan kebentuk. Buat antrian, tambah antrian. Nah, ini yang antrian tadi INT INT ini semua kawan-kawan INT. Oh ya sebenarnya start time start time itu kan berarti dia dilayani kan, waktu dilayani nah, itu bisa dibikin otomatis. Jadi setelah setelah apa customer sebelumnya itu pergi, start time-nya tuh otomatis gitu. Kita nggak perlu manual. Tapi syaratnya dia nggak boleh dihapus. Depannya nggak boleh dihapus biar datanya kesimpan. Nah, tapi dalam konteks ini kan data depannya mau dihapus. Kacau nanti kalau dibikin otomatis. Jadi sementara manual dulu. Toh juga nggak diwajibkan juga start time-nya apa start time-nya otomatis. Terus juga ini tadi ada void estimated waiting time, nah itu ya itu gampang lah. Tidak perlu terintimidasi dengan soal ya. Estimated waiting time itu kalau di logika ya, tinggal dia kapan arrival-nya, dia kapan dilayani. Tinggal selisihnya aja udah selesai. Langsung punya, langsung dapat nilainya. Sama kurangi antrian. Nanti saya juga mau menunjukkan tanpa kurangi antrian dan start time-nya otomatis. Kurangi antrian dan sama display itu juga penting.
Nah, tinggal membuat sebuah, ya ini single English biasa ya. Void buat antrian. Sama kayak tadi, awal sama dengan nol. Buat antrian itu, kayak buat list itu yang beda cuman di sirkular. Kalau pakai dummy, kalau nggak pakai dummy sama sih. Dummy itu gimana? Maksudnya kalau di praktikum, di sirkular, headnya itu pointer yang berisi banyak data. Dia dummy. Dia tuh ada di link list, tapi dia tuh nggak termasuk data. Itu dummy. Sama kayak head tail, kan head sama tail belakang depannya tuh dummy. Dia tuh ada, keberadaannya ada, punya nilai juga, cuman tidak termasuk data. Nah ini, oh ya, bool dulu. Bool, ini copy paste aja ya, biar cepat. Bool kosongan. Eh, KWW itu, ya KWW. Saya gimana sih? Antrian. Antrian itu, apa ya? Sebenarnya single English. Sebenarnya single English, cuman dia sisip depan sama belakangnya aja yang istimewa. Sama kayak stack. Iya sih, Pak Dimas nggak jelasin antrian. Cuman eh, kayak stack tadi, stack itu kan dia prinsip dari hapus dan masukkan dan hapus notnya itu kan dia sisip notnya dari belakang, hapusnya juga dari belakang. Nah, perbedaannya antrian dengan stack ini cuman di ini cuman di ininya, dihapus depan. Tadi kalau stack sama-sama belakang, kalau antrian dia hapus depan gitu. Tapi kan ya mungkin ini nggak keluar cuman jaga-jaga dikerjain aja. Siapa tahu tiba-tiba keluar kita nggak tahu ya. Pak Dimas kan ya istimewa. Maksudnya ya dosen kesayangan kita. Oke, terus apa? Ya, terus lanjut ke bikin nanti tambah antrian. Hmm, oke, nggak kelihatan. Nah, void tambah antrian hampir sama prinsipnya kayak stack tadi. Berarti tinggal NC ya, ya. NC sama dengan new customer. Terus NC agak banyak sih. Arrival time sama dengan ini nggak usah pakai time. Coba diganti dikit. Nah, sih heran kenapa nggak perlu pakai time? Kenapa nggak disamain sama struct-nya? Sebenarnya terserah sih. Ini kan parameter ya. Parameter tuh kayak ketika kita panggil ke fungsi utama, nilainya ya dimasukin ke fungsi tersebut gitu. Bebas sih. Mau disamain biar nggak bingung, ya nggak apa-apa. Tapi ini biar mempermudah penulisan. Eh, service. Nah, ya udah deklarasi semua. Jangan lupa pointer next-nya. Nol. Nah, terus tinggal tadi tambahan tren itu sisi belakang.
Terus kita deklarasi juga ketika kondisinya masih benar-benar kosong. Kita menambahkan data paling pertama. Berarti kalau mau nambah data paling, ini kok, oh karena kurang ini. Ketika data paling pertama maka tinggal awal sama dengan sama dengan new customer, ya sama dengan new customer. Nah terus ini kondisi ketika dia nggak kosong, dia udah ada data sebelumnya, berarti tinggal sisip akhir, tinggal akhir, ya diusahakan, bener bener bener. Pasti ada beberapa yang kita bingung kan, urutannya gimana sih? Urutannya yang mana dulu misalnya kayak ya apa ya? Nah ini harus urut po apa akhir sampai dengan new game boleh boleh di atas. Nah ini kita membayangkan aja. Dan ini runtut kan? Berarti tadi eh, data paling akhir harus terhubung sama data baru. Terus tadi akhir pindah ke new game. Atau mau gampang ya nggak mau misalnya masih bingung tinggal tulis aja catatan terus tinggal bawa besok jadi note. Terus dapat nilai A, berdoa. Akhir next adalah apa? NC. Nah, terus kita akhirnya kita pindah ke NC. Gitu. Nah, ini udah selesai void nambah antriannya. Jadi ketika customer datang, terus tinggal hapus antrian. Ya, hapus depan. Nggak perlu pakai parameter, sama nggak perlu deklarasi node baru. If kosong, maka keluarkan kalau misalnya tidak ada antrian gitu. Nah, ini if kosong, berarti kalau tidak kosong apa? Tinggal hapusnya kita deklarasiin di awal. Mungkin ilustrasinya mungkin ada yang tahu ya, cuman siapa tahu ada yang nggak tahu. Ilustrasinya gini, hapus. Nah ini sini arahnya. Nah ini ke sini. Tuh dua tiga. Misalnya ini udah selesai nih. Berarti kan ini kan awal kan tadi. Ini awal, ini akhir. Nah berarti dikasihkan dia mau di paling depan. Nah cara paling depan gimana? Akses saja pakai awal. Nah ini hapus. Kita pengen hapus paling depan gini. Nah terus hapus depan. Hapus. Eh eh eh. Hapus awal. Awalnya pindah ke next. Awalnya pindah mundur. Kenapa pindah? Kenapa perlu pindah? Biar dia nggak hilang. Pointer awal tuh nggak hilang. Nah, jadi awal awal next berarti dia pindah ke sini. Nah, ini awal yang baru. Awal sebelumnya hilang. Nah, ini dihapus. Nah, ini awalnya masih ada kan? Ini free hapus. Nah, selesai. Hapus antrian. Terus tinggal display. Oh, ini kurangi antrian bukan hapus. Ya, suka hapus ya aku.
Display. Oke. Void display sama kayak void display sama kayak tadi. Berarti tinggal sebentar ya. Kayak sama kayak tadi. Saya mau ngoding dulu. Oke, jadi ini udah selesai ya. Jadi ini udah selesai untuk sama untuk logika sama plug kayak tadi, cuman bantu di awal, kemudian bantu akan bergeser sampai bantunya tidak nunjuk ke nol atau nunjuk ke apapun. Nah, tapi di sini datanya ada tiga. Nah, terus tadi kan ada lama menunggu kan, get estimate waiting time, bikin fungsi baru. Fungsi estimate waiting time. Mungkin di sini perlu int waiting time juga biar biar apa? Biar mempermudah lah. Nah, batas itu apanya ya, Cesar? Batas untuk apa? Oh, untuk ini, Po. Oh, tadi ya, yang ini, yang ini kah? Tadi soal nomor dua, soal nomor nomor dua, nomor tiga, yang mana? Ini terbatas atau gimana? Tadi telat lihat di display. Oh, di display batas. Jadi gini, kita kan perulangan itu kan eh, dia kan jadi terus meneruskan sampai punya oh bukan batas ya ini ya. Oh iya ya ngapain coba NCE kok bantu iya sorry guys ya Allah malu banget ya gitu nah salah makasih udah mengingatkan oke terus ini belum sih yang estimate waiting time-nya tinggal apa sama pakai perulangan tapi perulangan ini untuk mendeklarasikan nilai waiting time nah ini berarti bantu waiting time itu adalah selisih dari
dia kapan datangnya dan jam berapa dia dilayani. Terus tadi kalau nggak salah waiting time dalam second. Nah, dalam detik. Tapi kan tadi kan kita mengingat kalau bantu arrival time dan bantu service time-nya itu kan semuanya dalam jam ya. Berarti kali aja 360. Nah, ini selisihnya. Tuh waitingnya tipe, oh iya siap, makasih. Bantu waiting time. Nana, ya. Semoga soalnya besok mudah ya. Bakal ada error. INT start karena nggak ada koma. Oke, terus tinggal kita deklarasiin ke masukan ke main. Nah, untuk mainnya tinggal misalnya antrian jam 10. Antrian jam 10 gitu kan. Terus berarti tambah antrian dia jam 9. Dia jam 9. Terus misalnya di hanya ini display. Nah, terus misalnya mau lagi antrian jam 10. Nah, antrian jam 10 kan berarti tadi kan ini kan service time. Dia juga dilayani jam 9 juga. Jadi karena dia paling pertama kan dia datang jam 9, dia dilayani jam 9, dia servisnya jam 1 jam berarti dia eh apa ya? Jam 10 sudah selesai. Berarti ini jam 10 kalau sudah selesai hapus antrian. Ini. Nah, terus misalnya jam 10 ada lagi tambah antrian. Misalnya ini jam 10. Kan tadi jam 9 tadi selesai tuh. Jam 10 dilayani dia. Kayaknya jam 2. Nah, tapi ini kan sama-sama datang jam 10. Berarti dia jam 12. Ya, ini jam 1. Jam dilayani. Berarti dia dilayani jam 12 selesai jam 1. Nah, itu. Terus jam 11 kan berarti saya mau tambah antrian. Boleh deh. Oh, ini jangan lupa di display. Ini contoh aja sih. Tapi sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting semua fungsi tadi udah bener logikanya. Kan besok juga coding di kertas kan. Paling yang lihat logikanya. Terus misalnya mau tambah antrian jam 11. Nah ini kelemahannya nih, dia harus ngitung-ngitung manual kan untuk start time-nya apa nggak bisa otomatis gitu. Kayak nanti otomatis saya bikin juga. Berarti jam 11 tuh jam berapa dilihat nih? Misalnya jam 12 selesai, berarti jam 1. Jam 1 siang. Misalnya jam 1 jam misalnya. Nah ini display. Nah ini kok jam 10, jam 11. Terus saat jam 12 tadi antrian sebelumnya sudah selesai. Berarti dia dihapus. Hmm, ya.
menghapus antrian paling depan, terus display. Nah, oke kurang lebih seperti ini. Ini nggak rapi banget. Antrian jam 9, waktu kedatangan jam 9, waktu ini lama menunggu nol, dia akan langsung dilayani kan. Ini juga nol kan langsung dilayani. Kenapa ini nol juga? Oke. Oke. Karena ini nggak geser. Oke. Nah, ini. Misalnya Anda jam 9, datang jam 9. Terus ini mending, nah ini digedein aja. Nah ini antrian jam 9, datangnya jam 9, waktu jalannya jam 9, layanan 1 jam, masih nol. Wow. Oke. Sebentar ya. Kenapa nol? Bantu arrival time dikurangi bantu service time dikali 360. Waiting time. Bantu di awal. Berarti kan bantu waiting time-nya itu adalah bantu arrival time. Oh, karena belum dipanggil ya. Karena belum dipanggil. Nah, ini harus dipanggil dulu. Oke. Sebelum display, dipanggil. Sebenarnya nggak perlu estimated waiting time. Tinggal langsung masukin ke pas dia make apa? Buat antriannya. Tapi karena perlu fungsi ya udahlah. Nah, ini wow. Kok jam loh, kok gitu ya? Jam ya udah deh pokoknya ya gitulah logikanya. Takutnya kemalaman ya. Nah, ini lama menunggunya selesai berarti kan 0 detik harusnya. Nggak tahu juga kenapa. Karena di service time gitu loh. Service start time. Hmm, mohon maaf banyak kesalahan. Jadi quality time itu berarti kan selisihnya dia pas dia baru datang dan dia mulai dilayani. Oke, dan sekarang negatif. Gak pasti negatif, bisa diabsolutkan. Jadi antrian jam 9, dia nol kan langsung dilayani. Jam 10, dia 2 jam lama menunggunya berarti nol karena dia langsung dilayani. Nah, yang jam 10 ini tadi itu kan dia harus nunggu 2 jam tuh. Berarti dia benar jam 10. Nah, terus waktu kedatangan jam 10 ini dia kan jam 11 masih ini nih. Pokoknya gitu. Antrian jam 11 berarti masih berlanjut ada antrian ini. Enggak rapi banget, mohon maaf. Terus ada tambahan lagi jam 11 ini. Jam 11 tuh dia mulai dilayani jam 13. Selisih 2 jam kan. Sama pelayanan jam 1 jam. Gitu pokoknya ya. Jadi seperti itu. Ini dianggap sudah selesai. Nah, terus
mau menunjukkan kalau arriving time-nya otomatis. Kok arriving time start time-nya otomatis? Hmm, kayak. Nah, di sini kalau arriving time otomatis berarti dia nggak perlu sebanyak ini, nggak perlu main hapus-hapusan juga. Mohon maaf sampai malam banget ya, pasti udah pada ngantuk. Sama nggak perlu, nah ini nggak perlu parameter CNT start. Terus berarti start time-nya anggap aja nol dulu. Anggap aja nol dulu, estimated meeting time. Nah ini kalau otomatis dia nggak perlu hapus-hapusan. Jadi dia nggak hilang. Tadi kan kalau jam 11 kan data jam 10 hilang kan. Nah ini dia nggak hilang. Nah terus estimated meeting time sama, cuman tadi minus karena kebalik harusnya. Nah tuh nggak usah dibalik, tinggal diabsolutkan aja. Terus berarti, nah ini ada yang namanya void update start time. Nah di update void start time ini logikanya bantu di awal. Terus INT deklarasi waktu. Waktu itu adalah bantu arrival time. Data yang paling pertama. Berarti kan kalau paling pertama dia langsung dilayani kan, dia langsung start gitu. Nah terus pakai perulangan. Selama bantu tidak nol, maka nah, nah, selama bantu tidak nol maka arrival berarti bantu start time-nya itu adalah waktu. Itu total dari service time. Jadi dia datangnya jam berapa, service time-nya berapa, ditambah. Tapi ini kan untuk antrian yang continuous, jadi satu sampai akhir tuh ada terus. Nah, tuh untuk mengatasi kalau ada antrian yang misalnya jauh, misalnya ada break 1 jam gitu, nggak ada customer apa-apa. Nah, tuh perlu sebuah syarat. Syaratnya gini, jika eh, waktunya itu kurang dari arrival time. Jadi ketika misalnya bantu waktunya tuh apa ya? Jadi saya waktu paling akhir jam 16.00. Berarti kan itu merupakan waktu mulainya servis setelah setelah antrian sebelum-sebelumnya ditambah dengan service time-nya. Pokoknya mentok jam itu jam 16.00. Nah, tapi kalau misalnya muncul orang jam 18.00 kan bakal rusak tuh. Makanya dibikin kalau waktunya kurang dari arrival-nya ya udah berarti dia start time-nya bukan waktu tapi arrival-nya sendiri gitu. Ya nggak perlu paham lah, pokoknya yang penting kayak gitu. Arrival time. Nah, terus tinggal apa nih? Start time. Nah, ini kan untuk update start time, untuk waiting time.
Coba ada error nggak ya? Nggak ada error, alhamdulillah. Oke, oke. Berarti tinggal saya tambah antrian ya. Buka, buka. Tambahan itu saya jam 10 datang. Dan dia minta dilayani jam 1. Ini lebih gampang kayak gini. Tambah antrian. Datang jam 11. Jam 1. Tambah antrian. Datang jam 11 juga. Dan jam 2 2 jam. Misalnya datang jam 12. Terus ada yang datang jam 6 sore. Jam 18. Coba kita lihat. Karena belum ada display. Belum ada panggilan ini. Belum ada update-nya juga. Waduh. Ini dipanggil biar ini ya, biar jalan fungsinya. Kalau nggak dipanggil ya dia cuma pajangan aja. Ini update dulu baru estimate. Nah tadi kan estimatednya start selisih start sama arrivalnya. Jadi kalau oke belum ada titik komanya. Ya sama. Karena titik koma lagi. Nah nih waktu kedatangan jam 10. Tuh dia waktu waktu dilayaninya start time-nya tuh otomatis. Nah kan cantik. 11 dia selesai. Berarti nggak ada antrian jam 11. Kenapa ini jam 18 dan jam 15? Wow, jadi yang salah di if-nya. Sebenarnya bantu arrival time. If, bentar ya. Lihat contekan dulu. Oh, oke. Ini bukan, ini salah dikit. Nah, nih. Jam 10 datang. Dia dilayani sampai jam 11 kan. Berarti ada jam 11 bisa langsung dilayani. Karena ini jam 11 datang, dia perlu dilayani dulu. Berarti dia baru dilayani jam 12. Dia jam 2, nah, pelayanannya. Dia nunggu 2 jam. Nunggu 2 jam. Oh, 1 jam. 1 jam. Dia kan tadi nunggu 1 jam ini. Ini otomatis. Nah, ini nunggu 2 jam dan seterusnya. Dah, bagus. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau banyak kekurangannya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga besok lancar, dapat A. Amin. Kalau ada yang mau Hmm. ditanyakan, tolong ya itu. Sekian. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang tanya, mungkin sekian. Terima kasih Mbak Sarah atas ilmunya. Semoga bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kami. Dan sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di-share, aman, aman. Feedback, harap isi, nggak apa-apa Mas. Oke, tidak ada yang tanya ini.